Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rina Juniarti, NPM 20 10 10 40 39, Nilna Syifa Zahro, NPM 20 10 10 40 71, Devia Safa Salsabila, NPM 20 10 10 41 42, akan membahas materi tentang konsep klasifikasi dan arus biaya pada perusahaan manufaktur. Untuk yang pertama, kami akan membahas konsep biaya terlebih dahulu. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat itu atau masa yang akan datang. Dalam istilah akuntansi, biaya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya atau cost, yaitu pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan biaya sebagai beban atau expense itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Jadi, beban atau expense merupakan bagian dari cost yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya adalah objek biaya atau cost object. Sesuatu yang kita inginkan untuk menyebut suatu biaya diukur disebut dengan biaya objek. Jadi, objek biaya adalah sesuatu seperti produk, aktivitas, proyek, departemen, dan sebagainya, yang mana biaya tersebut dimaksudkan untuk diukur. Contohnya adalah biaya pembuatan rumah. Biaya pembuatan rumah merupakan biaya yang terjadi berkaitan dengan pembuatan rumah. Kemudian biaya perjalanan. Biaya perjalanan merupakan semua biaya yang terjadi berkaitan dengan dilakukannya suatu perjalanan. Selanjutnya, biaya pengangkutan barang. Biaya pengangkutan barang merupakan biaya yang terjadi berkaitan dilakukannya suatu pengangkutan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk. 1. Biaya pabrikasi atau product cost. A. Biaya bahan. Biaya bahan merupakan nilai atau besarnya rupiah yang terkandung dalam bahan digunakan untuk proses produksi. Biaya bahan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau direct material. Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi barang jadi, yang secara fisik dapat diidentifikasi pada barang jadi. Contohnya, kain dalam perusahaan konveksi, kayu dalam pembuatan meja kayu, dan lain-lain. Yang kedua, biaya bahan penolong atau indirect material. Bahan penolong adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil atau sangat rumit mengenali di produk jadi. Contohnya, benang dalam pembuatan baju, paku dan lem dalam pembuatan meja kayu, dan lain-lain. B. Biaya tenaga kerja atau BTK merupakan gaji atau upah karyawan bagian produksi yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL merupakan gaji atau upah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproses bahan menjadi barang jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL merupakan gaji atau upah tenaga bagian produksi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengerjaan bahan menjadi produk jadi. Kemudian C, biaya overhead pabrik atau BOP merupakan biaya yang timbul dalam proses produksi selain yang termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara yang termasuk dalam BOP adalah yang pertama, biaya pemakaian suplai pabrik, kemudian biaya pemakaian minyak pelumas, biaya penyusutan bagian produksi, biaya pemeliharaan atau perawatan bagian produksi, biaya listrik bagian produksi, biaya asuransi bagian, serta biaya pengawasan. Kemudian yang kedua adalah biaya komersial, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi dengan tujuan untuk memasarkan produk.
yang termasuk biaya pemasaran yaitu biaya pengangkutan penjualan barang, biaya promosi, biaya pelayanan pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya administrasi dan umum, merupakan beban yang dikeluarkan dalam rangka mengatur dan mengendalikan organisasi, yang termasuk ke dalam biaya administrasi yaitu gaji akuntan, gaji mandor, bukan mandor bagian produksi, biaya klerikal atau biaya tulis-menulis, biaya telepon, dan lain-lain. Klasifikasi biaya yang selanjutnya adalah menurut waktu pengakuan atau timing of recognition, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah biaya produk atau product cost, merupakan biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk dan memiliki sifat melekat pada produk tersebut, serta selama produk belum dijual, biaya produk tetap melekat pada produk atau persediaan itu. Yang kedua adalah biaya periode atau period cost, merupakan biaya yang terjadi dalam satu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk, dan sifatnya tidak melekat pada produk serta akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menghitung laba rugi pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya yang dikaitkan dengan volume produksi, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah biaya variabel atau variable cost, merupakan biaya yang bila dikaitkan dengan volume atau pemacu timbulnya biaya secara per unit akan selalu tetap, meskipun biaya produksi berubah-ubah, tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Contohnya adalah biaya untuk bahan. Yang kedua adalah biaya tetap atau fixed cost, merupakan biaya yang secara total biaya tersebut tidak berubah jumlahnya. Meskipun aktivitas berubah, jumlah biaya tetap per unit akan menurun jika aktivitasnya meningkat. Contohnya adalah biaya sewa gedung yang disewa tetap per bulan. Kemudian yang ketiga, biaya semi variabel, merupakan campuran antara biaya variabel dengan biaya tetap. Sifat biaya ini yaitu meskipun tidak ada aktivitas, biaya ini tetap ada dan totalnya akan berubah jika aktivitas juga berubah. Contohnya adalah biaya telepon, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Klasifikasi biaya yang lain. 1. Pengambilan keputusan. Apabila dikaitkan dengan pengambilan keputusan, biaya diklasifikasikan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya-biaya yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan tertentu. 2. Dapat tidaknya dikendalikan. Menurut dapat tidaknya dikendalikan, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya di mana manajer dapat mempengaruhi ada tidaknya dan besar kecilnya biaya tersebut. Apabila seorang manajer tidak dapat mempengaruhi suatu biaya melalui kebijakannya, maka biaya tersebut merupakan biaya tak terkendali bagi manajer tersebut. 3. Data yang digunakan. Menurut data yang digunakan, biaya digolongkan menjadi biaya sesungguhnya, biaya standar, biaya masa yang akan datang. Biaya yang sesungguhnya atau actual cost adalah biaya yang dicatat sebesar nilai yang sesungguhnya pada saat terjadi. Biaya standar adalah biaya yang dicatat sebesar standarnya. Biaya masa yang akan datang adalah biaya yang dicatat dengan taksiran biaya yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang keempat adalah sunk cost. Sunk cost merupakan biaya yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di masa berikutnya. Istilah sunk cost sering digunakan untuk menunjuk pada biaya yang terjadi pada masa lalu. Contoh biaya yang termasuk dalam sunk cost adalah pembelian mesin setahun yang lalu. Yang kelima adalah opportunity cost. Opportunity cost merupakan biaya yang diukur dari manfaat yang hilang karena seseorang atau perusahaan memilih satu alternatif sehingga tidak dapat memilih alternatif yang lain. Apabila dikaitkan dengan pengambilan keputusan, opportunity cost merupakan biaya relevan. Yang selanjutnya yaitu arus biaya pada perusahaan manufaktur.
Aktivitas perusahaan pabrikasi adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dengan demikian, biaya yang terjadi di perusahaan pabrikasi juga mengalir seperti halnya pemrosesan produk tersebut. Pada mulanya, biaya yang terjadi adalah untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja yang mengerjakan proses produksi, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemrosesan produk. Pada saat proses produksi berlangsung, biaya tadi mengalir atau pindah menjadi barang dalam proses atau BDP. Dan ketika produk telah jadi, biaya tadi berpindah melekat pada produk jadi atau sebagai harga pokok produk. Ketika produk jadi dijual, biaya yang melekat pada produk tersebut berubah menjadi harga pokok penjualan atau HPP. Aliran fisik produk dan aliran biaya dalam buku besar. Pencatatan biaya yang terjadi dalam rangka proses produksi dilakukan mengikuti arus fisik produk. Ketika biaya masih melekat pada bahan baku, dicatat di rekening atau akun persediaan bahan baku. Ketika biaya tersebut telah pindah melekat di barang dalam proses atau BDP, maka biaya tersebut dicatat di rekening barang dalam proses. Dan ketika telah menjadi produk jadi, dicatat di rekening persediaan produk jadi. Jumlah dan nama-nama rekening yang dipakai oleh perusahaan menyesuaikan kebutuhannya. Laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan pabrikasi tidak berbeda dengan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan jenis lainnya. Laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. 1. Neraca. Perbedaan neraca perusahaan pabrikasi dengan perusahaan jenis lainnya terletak pada jenis persediaan. Pada perusahaan perdagangan, persediaan hanya terdiri dari persediaan barang dagangan. Sedangkan pada perusahaan pabrikasi, persediaan terdiri dari persediaan bahan, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang disusun perusahaan pabrikasi sedikit berbeda bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Perbedaan tersebut adalah pada perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Pada perusahaan pabrikasi, untuk mendapatkan HPP harus dicari harga pokok produksi terlebih dahulu. Susunan laporan laba rugi untuk pabrikasi sedikit lebih panjang, kecuali bila perhitungan HPP disusun sebagai laporan pendukung. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.